Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel Kurowashi Painting. Di sini saya bakalan membahas seputar tentang pernis atau clear coat, hasil clear coat yang wet look atau bisa disebut flat meleketek kalau saya bilang, karena tanpa tahap pemolesan clear tidak akan menimbulkan hasil yang flat. Kalau nggak percaya silakan aja simak ini. Tadi bisa kita lihat bagaimana hasil dari clear coat saya yang kemarin. Dan hasilnya kalau dibuat ngaca sih emang ngaca, tapi kalau di amplas lihatlah sendiri, masih banyak hasil clear coat yang tidak flat. Yang namanya flat itu adalah datar, halus, dan emang benar-benar tidak ada geronjelan atau kulit jeruk meskipun sedikit, tapi itulah mustahil ya mas bro. Maka dari itu di sini saya bakalan membahas seputar tahap pengamplasan sebelum kita melakukan pemolesan mas bro. Jadi bagaimanakah langkah-langkahnya dan bahan apa aja yang perlu kita siapkan, seperti pengamplasan pakai grit berapa sampai ke berapa. Jadi simak aja mas bro video ini sampai tuntas, nanti sampai kita bakalan kasih hasil setelah kita melakukan clear coat ya mas bro. Jadi jangan di skip agar mas bro tahu gimana prosesnya tahap pengamplasan. Jadi gini mas bro, untuk bahan yang harus kita siapkan adalah amplas, dan di sini saya mengamplas pakai orbital sander yang biasa saya pakai, alat kesayangan saya. Dan untuk grit mulai saya amplas melalui ukuran 1000, kemudian saya naik ke ukuran 2000. Kemudian untuk Mirka Abralon atau bisa disebut amplas spon, mulai dari ukuran 2500 sampai ke ukuran grid 4000 mas bro. Jadi nanti kita cobalah kita amplas menggunakan grid 1000 dulu, dan nanti kita bisa melihat hasil daripada pengamplasan kita di grid 1000. Apakah emang kalau kita tidak melakukan pengamplasan atau sanding dulu di permukaan media yang sudah kita repaint, emang hasilnya benar-benar flat? Jawabannya adalah tidak mas bro. Jadi kita harus perlu untuk mensanding atau mengamplas bagian media yang sudah kita clear coat kalau emang kita ingin mendapatkan hasil yang flat. Ya mungkin kalau kita hanya mengandalkan dari hasil clear coat kita mungkin ya bisa flat, tapi tidak seberapa flat seperti kita bermain dengan sanding atau pengamplasan ya bang bro. Dan di sini bisa dilihat seksama di media R25 ini, emang terlihat dari kasat mata emang sudah flat ya mas bro. Flat dari hasil clear coat, bukan dari pengamplasan atau pemolesan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada mas bro semua yang ingin memulai usaha atau ingin mendapatkan hasil repaint yang emang benar-benar flat, dikatakan flat 100% atau 90% lah. Kita wajib melakukan sanding atau pengamplasan ulang sebelum kita masuk ke proses pemolesan mas bro. Jadi di sini untuk langkah awal saya menggunakan grit ukuran 1000 untuk membuka pori-pori yang kurang flat atau bisa disebut di kalangan sekarang itu kulit jeruk. Tapi kalau dikatakan kulit jeruk sih nggak kulit jeruk banget sih, karena dari hasil clear coat saya tidak seberapa banget kulit jeruknya. Jadi di situ
sangat memudahkan kita juga buat pengamplasannya nanti. Kalau emang kita hasil clear coat kita emang benar-benar kulit jeruk, dan disitulah kita bakalan merasakan kesulitan atau iwuh, dikarenakan clear coat kita emang benar-benar sudah dikatakan kulit jeruk, tidak ada flat sama sekali. Jadi di situ kita harus membongkar dari ukuran grid 1000 aja, main aman untuk membongkar hasil dari clear coat yang kulit jeruk ya Mas Bro. Dan di sini kalau kita menggunakan orbital sander seperti yang di video ini, usahakan memakai bantalan spons agar pengamplasan menjadi lebih fleksibel untuk mencegah daripada kebotakan di media Mas Bro. Jadi kan sayang kita udah susah payah meripen, kemudian waktu saat kita melakukan sanding mau ke proses pengamplasan, di situ malah kita botak. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Yang tadi sebenarnya kita lihat dari kasat mata sudah benar-benar flat, tapi di sini masih meninggalkan ya Mas Bro, meninggalkan tekstur kulit jeruk daripada clear coat saya. Jadi di sini saya katakan, meskipun kita memakai spray gun mahal ataupun spray gun yang murah, itu tergantung daripada skill dan tangan painter masing-masing. Karena di sini saya memakai spray gun ya murahan, yang tentunya spray gun modif porting, pakai Aurita K350 ya Mas Bro. Jadi di sini fungsi daripada mahal atau tidaknya spray gun atau alat kita itu hanya menunjang kemudahannya aja, bukan dari hasilnya. Karena gini ya Mas Bro, secara logika aja, meskipun kita baru memulai ingin mengecat atau awam lah dari dunia pengecetan, kemudian kita beli alat-alat yang mewah seperti SATA, Anesiwata dan sebagainya. Akan tetapi di sini kita tidak mempunyai skill atau pengalaman jam terbang di situ, maka tetap saja hasilnya nanti bakalan kulit jeruk Mas Bro. Jadi kembali lagi untuk pengalaman saya sih, kalau kita ingin memulai usaha pengecetan, kita harus kenali dulu alat-alat kita, modenya tipe apa, enaknya dibawa kemana, kita harus tahu. Karena kalau kita membeli langsung yang mahal-mahal, malah sayang ya Mas Bro. Karena alat mahal pun pasti nanti adalah hasil clear coat yang teksturnya kulit jeruk. Tapi tekstur dari kulit jeruk ini sedikit ketimbang kita memakai spray gun yang standar di bawah 1 jutaan ya Mas Bro. Jadi di sini saya terangkan sekali lagi bahwa alat yang mahal itu hanya sebagai penunjang kita, mempermudah kita saat melakukan pengerjaan, bukan tentang hasilnya ya Mas Bro. Oke, kita kembali lagi ke topik pengamplasan. Dan di sini untuk pengamplasan di grid 2000 menggunakan Mirka Abralon yang tipe busa ini, kita wajib menggunakan air dan sabun supaya nanti hasil dari pengamplasan kita menggunakan grid ukuran 2000 yang tadi, yang tidak spons, itu bisa halus dan tidak meninggalkan daripada baret-baret yang ketinggal di grid ukuran 2000 yang tadi ya Mas Bro. Jadi di sini kita perlahan-lahan aja untuk sandingnya menggunakan DeWalt atau alat orbital sander ini. Untuk tekanan kita jangan menekan sama sekali, kita gunakan level 1 dan untuk tekanan kita hanya mengikuti aja alurnya Mas Bro, jangan ditekan karena nanti takutnya hasilnya malah botak. Itu tadi Mas Bro.
Dan di sini kita bisa lihat sendiri gimana hasilnya setelah kita melakukan pengamplasan. Hasil dari clear coat di media sangat flat dari ketimbang tadi ya Mas Bro. Dan di sini langsung aja kita lanjut ke grid ukuran 4000 atau finishing atau untuk akhiran. Dan di sini usahakan prosesnya agak sedikit lama dikarenakan kita harus benar-benar teliti, jeli di bagian sudut-sudutnya apakah masih ada bekas-bekas sisa grid ukuran 2000 dan 3000, bertujuan untuk mempermudah kita waktu kita melakukan pemolesan. Jadi di saat kita melakukan pemolesan atau pembongkaran dari baret-baret bekas amplasan ini di memakai pet merah, kita jadi lebih mudah ya Mas Bro, ketimbang kita hanya melakukan di step grid ukuran 2000. Maka nanti hasilnya bakalan masih tersisa dari bekas-bekas amplasan kita Mas Bro. Jadi begitulah tujuannya, kenapa di grid ukuran 4000 ini kita harus sedikit lama untuk mengamplas. Jadi setelah kita melakukan grid ukuran 4000, kita harus bisa membuat patokan, dan seperti inilah patokannya ketika kita selesai menggunakan amplas grid ukuran 4000. Jadi di sini masih terdapat warna yang butek ya Mas Bro. Tapi di sini tidak ada bekas baret yang sangat tajam di ukuran 2000 3000. Jadi seperti itulah hasilnya Mas Bro. Dan setelah ini kita bakalan lanjut ke proses pemolesan. Jadi singkat cerita, semua media yang tadinya kita lakukan pengamplasan atau sanding di sini sudah saya pasang di rangkanya. Jadi di sini langsung kita masuk ke proses pemolesannya Mas Bro. Dan di sini untuk obat saya menggunakan obat dari Mencerna tipe 1000. Dikarenakan tadi kita kan amplas sampai ukuran grid 4000. Jadi kalau Mas Bro ingin menggunakan grid ukuran 2000, maka kita harus melakukan step yang lebih banyak lagi ketimbang yang saya bilang dari awal. Kita harus memakai maksimal di grid ukuran 4000. Itu soal pengamplasan. Dan untuk Mas Bro yang ingin mengakhiri di grid amplasan ukuran 2000, jadi Mas Bro harus menggunakan tipe Mencerna yang 400 ya Mas Bro, tipe 400. Kemudian kita lanjut ke tipe 1000 yang saya gunakan sekarang. Dan kemudian kita lanjut lagi ke ukuran step polish atau step yang kedua, yaitu menggunakan obat tipe 2400 dari Mencerna juga. Dan untuk finishing tetap saya menggunakan daripada produk Mencerna, tipenya yang berbeda yaitu 3800 Mas Bro. Usahakan sebelum kita melakukan pemolesan, kita wajib melakukan penutupan kepada media, maksud saya benda yang nantinya bakalan mengganggu kita saat kita melakukan pemolesan. Seperti di media ini adalah riting, saya kasih isolasi agar nanti saat kita melakukan pemolesan atau backing pad kita jepres itu tidak melukai daripada ritingnya Mas Bro. Dan di sini untuk wool saya menggunakan wool pad warna merah yang emang dikhususkan untuk membongkar daripada baret-baret yang masih tersisa daripada amplasan Mas Bro. Dan di sini untuk meratakan obat saya menggunakan speed di angka 600. Dan di sini saya mau memakai mesin dewol juga untuk poles. Dan nanti setelah kita rasa obat polesnya merata, kita naikin levelnya atau rotarinya menjadi di
1000 rpm bisa sampai maksimal 1400, tergantung baret yang kita mau hadapi Mas Bro. Jadi seperti itu. Kalau Mas Bro ingin menghilangkan baret di grid ukuran 400 soal pengamplasan, jadi kita wajib untuk melakukan pemolesan di rpm 1400 agar nanti kita bisa membongkar daripada bekas-bekas dari sandingan kita di grid ukuran 2000 Mas Bro. Jadi seperti itulah langkah-langkahnya, dan semua pun juga sama untuk step 2 dan step 3 juga sama. Untuk meratakan obat poles, saya menggunakan RPM di angka 600. Kemudian setelah obat saya rasa sudah merata, saya naikin RPM-nya menjadi 1000 sampai dengan 1200 ya Mas Bro. Dan ini dia hasilnya Mas Bro setelah kita melakukan step 1 menggunakan wool pad warna merah. Dan di sini saya bakalan mengulangi sekali lagi. Kemudian nanti bakalan saya pindah ke step yang kedua menggunakan polish yang berwarna kuning. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri bagaimana hasil setelah saya melakukan pembongkaran dari baret bekas amplasan grid 4000 ya Mas Bro. Dan di sini sangat mudah untuk membongkar ukuran grid 4000 ketimbang kita kalau memakai grid ukuran 2000 Mas Bro. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri dan kita nilai sendiri bagaimana perbedaannya setelah saya melakukan pemolesan di step pertama menggunakan wool pad berwarna merah dan yang belum saya poles. Dikarenakan saat pemolesan saya bisanya malam hari karena di siang harinya saya melakukan pengamplasan, jadi ya mohon maaf apabila kamera saya tidak hasilnya kurang nampak untuk mengejar hasil baret-baretnya, agar Mas Bro tahu masih ada nggak tertinggal daripada baret-baret sisa amplasan grid 4000. Dan di sini kita juga bisa lihat ya Mas Bro yang saya tadi lakban gimana baretnya, dan di sini sudah terlihat sangat kinclong, tidak ada baret-baret yang swir atau bekas amplasan kita tadi ya Mas Bro. Jadi di sini saya lanjutkan untuk naik ke step yang kedua menggunakan obat dari Menserna juga yang tipe 2400. Dan untuk wool pad di sini saya menggunakan berwarna oranye atau kuning. Dan untuk RPM sama ya Mas Bro, yang saya jelaskan sekali lagi di awal. Untuk awalan saya menggunakan 600 rpm, kemudian setelah obatnya merata saya naikkan ke rpm 1000 sampai dengan 1200. Begitupun juga untuk wool pad atau step yang terakhir atau finishing, saya juga menggunakan seperti itu, metode seperti itu. Jadi di awal rpm saya menggunakan ukuran grid 600, kemudian saya lanjut setelah rata ke ukuran 1000 rpm sampai dengan 1200 rpm. Sedikit tips Mas Bro, kalau kita sedang memoles usahakan backing pad kita harus berjalan ya Mas Bro, jangan sampai stuck atau diam di tempat, karena itu sangat berbahaya dikarenakan bisa membuat kebotakan pada media yang sudah kita repen. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini emang backing pad kalau tidak kita pindahkan antara horizontal dan vertikal, kalau kita stuck di tempat itu aja nanti takutnya bakalan panas dan bakalan bikin robek atau sejenisnya di bagian medianya.
Jadi usahakan selalu kita gerakkan antara horizontal atau vertikal ya Mas Bro, untuk backing padnya supaya aman. Dan untuk bagian sela-sela kita juga harus teliti dan harus sabar, karena di bagian sela-sela seperti riting ini sangat membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jadi kita nggak bisa langsung satset buat tidak bisa Mas Bro. Jadi kita harus benar-benar teliti kalau kita bermain di dunia detailing seperti ini. Kalau kita main asal-asalan juga bisa, cuman nanti hasil finishing setelah kita melakukan pemolesan bakalan tidak maksimal. Biasanya masih tersisa baret halus atau baret kasar. Dan setelah itu untuk baret di step awal itu masih ada, tidak terhapus. Jadi seperti itulah nanti kalau kita main pemolesannya asal-asalan. Jadi untuk permasalahan detailing ini sangat ribet ketimbang kita bermain di dunia repaint ya Mas Bro. Itulah pengalaman saya saat saya dulu belajar di dunia repaint, dan sekarang saya juga masih belajar di dunia detailing bersama teman saya. Masih belajar untuk meracik-racik obat juga, agar nanti saat saya melakukan pemolesan atau melakukan detailing di sebuah motor atau mobil nantinya bakalan ada pengalamannya. Jadi untuk Mas Bro yang masih memulai usaha di dunia repaint atau di dunia detailing, tetap semangat, jangan putus asa, tetap gali ilmu setinggi-tingginya ya Mas Bro. Jangan mudah menyerah, tetap konsisten intinya. Dan untuk awalan jangan tergesa-gesa karena alat yang bagus dan mahal. Jangan tergoceh akan itu Mas Bro. Karena yang kita butuhkan di awal adalah skill, pengalaman, bukan alat-alat yang mewah sebenarnya. Karena percuma kalau kita membeli alat yang mewah di awal tanpa kita mempunyai skill atau pengalaman jam terbang, nantinya bakalan percuma. Jadi saya sarankan untuk membeli barang yang alat-alat yang bagus atau yang ya bermerek lah. Kita bisa membelinya di saat kita sudah mempunyai skill atau jam terbang ya Mas Bro. Jadi di sini saya hanya ingin saranin belajar aja dulu. Jangan jadi patokan barang-barang branded atau ya mesin-mesin yang populer atau yang terkenal mahal dengan bermerek-merek. Jadi di sini kita cukup untuk Mas Bro yang ingin memulai usaha di dunia repaint atau detailing seperti ini, usahakan kita banyak-banyak sharing atau tanya ke ahli Mas Bro. Jadi jangan pernah untuk malu-malu bertanya kalau emang kitanya ingin bisa. Jadi kita kembali lagi ke topik Mas Bro. Di sini untuk finishing saya menggunakan pad berwarna hitam dan dengan obat tipe 3800 dari Menserna juga. Dan untuk RPM tetap sama. Untuk meratakan pemolesan atau meratakan obatnya saya menggunakan RPM di angka 600. Kemudian setelah rata saya lanjut ke RPM 1000 sampai dengan 1200 Mas Bro. Jadi untuk step yang terakhir ini sangat enak, karena di step terakhir ini kita cukup memerlukan ya sekedar pemolesan biasa, ketimbang kita melakukan step 1 dan step 2 tadi ya, yang harus benar-benar teliti, jeli, melihat sisi kiri, sisi kanan di mana ada baret-baret yang masih tersisa. Jadi di sini kita di step akhir adalah step yang paling mengenakan. Kita tinggal untuk rokokan juga bisa Mas Bro. Jadi di sini fungsi daripada finishing ketiga ini atau step yang ketiga ini hanya untuk memperhalus
permukaan media setelah kita melakukan step yang kedua ya Mas Bro. Dan juga untuk step yang ketiga ini, dan dari obat Mencerna 3800 juga mempunyai sifat gloss yang tinggi. Jadi nantinya bakalan kelihatan wet look, sangat-sangat wet look di medianya Mas Bro. Dan setelah selesai kita melakukan pemolesan di step akhir, kita pakai kain microfiber yang berbeda ya Mas Bro dengan step 1 dan step 2. Karena nanti takutnya kalau kita memakai kain microfiber yang kita pakai untuk lap di step 1 dan 2, nanti bakalan muncul baret-baret halus lagi. Jadi usahakan untuk step yang terakhir ini kita gunakan kain microfiber tersendiri, jangan disamaratakan dengan step 1 dan 2, agar nanti hasilnya maksimal dan tidak ada baret-baret yang tersisa dari amplasan maksud saya dari step 1 dan step kedua. Dan hasil adalah seperti ini Mas Bro. Jadi gimana? Penilaian kembali lagi kepada Mas Bro semua. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.